Kita mulai nggih, Mas Wisnu, sudah ready? Halo? Yes, ready. Siap. Kita mulai ya, Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama kita dengan vlog Himakesmas. Nah, gimana kabarnya? Semoga teman-teman baik-baik aja, jaga kesehatan selalu, patuhi protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Di sini kami akan membawakan topik yang sangat menarik dengan pembicara yang juga tak kalah menariknya. Di sini ada Mas Wisnu selaku Ketua DPM periode 2020-2021. Kepada Mas Wisnu, mungkin bisa say hi ke teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Hima S1 mohon maaf Hima S1 Kesehatan Masyarakat, sehat selalu dan jaga kesehatan. Amin, amin. Mas Wisnu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, tapi lagi agak hidungnya mampet. Semoga sehat selalu ya Mas. Hidungnya cepat membaik, nggak mampet lagi gitu. Nah, di sini kita akan membawakan topik yang mungkin orang-orang udah banyak tahu, tetapi masih ada yang ragu dengan hal ini. Nah, di sini kita akan sharing dengan Mas Wisnu terkait topik organisasi. Nah, organisasi tak upload jika kita tidak mengetahui apa itu makna organisasi. Nah, menurut Mas Wisnu sendiri itu, organisasi itu seperti apa sih, Mas? Baik, makasih Mbak Nindya. Bagi saya pribadi ya, organisasi itu adalah sebuah keluarga, menyatukan semua pikiran dalam satu organisasi ini tadi, dalam satu lingkup, di mana ada yang berpikiran nanti A, B, C, dan D, kita gabungkan, kita cari. Jadi menurut saya organisasi itu sebuah keluarga, dan di mana juga organisasi itu adalah ibaratnya itu sekolahnya para pemimpin. Pasti kayak pemimpin-pemimpin terdahulu, pemimpin-pemimpin yang udah istilahnya kayak sukses gitu, itu pasti dianya dulu itu aktif di organisasi. Nggak mungkin presiden dulunya cuma jadi pendiam, kayak kuliah cuma habis kuliah terus pulang tidur makan hidupnya gitu-gitu, nggak mungkin. Saya pasti yakin kuliahnya pas di kampus pasti dia ikut organisasi, meskipun itu UKM dan lain sebagainya, minat bakat, dan itu pasti ikut organisasi, itu pasti. Karena di sini organisasi itu kita itu belajar soft skill, kita itu memperbanyak literasi, memperbanyak teman, memperbanyak kawan. Di situ juga kita belajar bagaimana sih cara memecahkan masalah dengan kepala dingin, dengan musyawarah, dan lain sebagainya. Gitu sih kalau menurut saya, Mbak. Oke, jadi organisasi menurut Mas Wisnu itu menyatukan sebuah keluarga yang menyatukan beberapa pola pikir orang. Maksudnya setiap orang itu memiliki pola pikir yang berbeda. Nah, ini merupakan salah satu tantangan dalam organisasi itu sendiri, di mana kita harus menyatukan satu pendapat yang berbeda. Gitu. Nah, menurut Mas Wisnu, penting nggak sih kita itu ikut organisasi dan apa sih manfaatnya organisasi buat kita sendiri? Menurut saya penting banget, benar-benar penting. Apalagi kalau kita kuliah gini, kita kuliah kan nanti setelah kuliah pasti kerja kan. Pasti kerja, kita cari-cari info, di mana kita berorganisasi ini kayak menambah relasi, menambah kawan. Jadi kayak seumpamanya saya dari farmasi, sedangkan Mbak Nindya dari Kesmas. Nanti kan kayak kita keluar kampus, kita kan udah saling kenal, kita saling save nomor, kita kan bisa tanya-tanya, Mas, di sini lo ada pekerjaan ini untuk farmasi, bla 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 bla. Dan dari saya, Mbak Nindya, ini lo ada lowongan kerja untuk anak kesehatan masyarakat. Jadi gini kita menyuluhkan kesehatan. Nah, gitu kan juga bisa ya kan? Kayak kita itu, kalau bagi saya ya pribadi, kalau kita kuliah
udah kita mahasiswa, tapi kita di kampus cuma kuliah, pulang, main, kayak terus cuma kayak gitu-gitu tok, kita tidak bangun dari zona nyaman kita, saya rasa percuma. Soalnya organisasi ini ya itu tadi, kedepannya sangat baik banget, benar-benar sangat baik. Ya, jadi menurut Mas Wisnu itu organisasi itu benefitnya itu tidak hanya untuk selama masa kuliah aja, tapi dampak ke depannya itu memberikan manfaat yang besar bagi kita. Salah satunya menambahkan relasi seperti yang disebutkan oleh Mas Wisnu tadi. Karena kita memiliki relasi ini, pasti kita memiliki banyak kenalan sehingga memberikan dampak yang baik untuk kita. Selain itu juga memberikan soft skill yang baik, mengasah kemampuan kita untuk menyatakan pendapat, salah satunya juga menambah relasi tersebut tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas, kan ada tuh beberapa orang yang memiliki pendapat bahwa organisasi itu merepotkan. Salah satunya pendapatnya seperti ini. Ini pengalaman saya sendiri sih Mas. Ada orang yang berpendapat itu organisasi itu merepotkan. Ngapain sih saya ikut organisasi? Kuliah aja loh kita keteteran. Nah, menurut Mas Wisnu, pendapat seperti ini tuh bagaimana Mas? Kalau menurut saya Mbak ya, kalau pendapat kayak gitu tuh dia itu cuma hanya belum menjalankan saja, belum menjalankan apa yang dipikirkan dia. Dia tuh udah kayak takut duluan. Dia tuh istilahnya kayak udah takut duluan. Nanti kalau aku masuk organisasi, terus kuliahku banyak tugas, aku keteteran. Pasti berpikir dia tuh gitu. Makanya dia bisa ngomong seperti itu. Jadi kita jangan apa ya? Jangan berpikiran overthinking dulu. Jangan overthinking dulu sebelum kita lakukan apa yang belum kita jalankan itu. Jadi kayak jangan pesimis lah, istilahnya jangan pesimis. Kita tetap optimis, maju ke depan, lihat ke depan. Kita jangan kok apa-apa seumpamanya saya mau menjalankan ini, tapi saya berpikiran, aduh nanti gimana ini Rek? Aku kayak nanti kuliahku keteteran dan lain sebagainya. Jangan kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar optimis, lihat ke depan, optimis. Jangan sekali-kali kita kayak pesimis duluan sebelum melakukan apapun itu kegiatan kita, terutama berorganisasi. Gitu. Oke, jadi teman-teman yang masih memiliki pendapat kalau organisasi itu sangat merepotkan, pasti pada awalnya kita merasakan hal yang seperti itu. Kenapa? Kita pada awal organisasi itu pasti beradaptasi dengan suasana yang baru, di mana kita harus membagi waktu antara organisasi, belum lagi tugas yang terus berdatangan, apalagi ada praktikum yang membuat laporan, itu pastinya akan menambah. Nah, disinilah salah satu tantangan kita dalam berorganisasi, di mana ininya juga pasti akan memberikan dampak dan benefit untuk kita sendiri. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih Mas Wisnu. Tadi menurut Mas Wisnu itu kan organisasi adalah sebuah keluarga yang menyatukan beberapa pola pikir orang-orang. Nah, pastinya di dalam organisasi, karena kita memiliki orang yang memiliki latar belakang berbeda, pastinya memiliki pendapat-pendapat yang berbeda. Nah, cara Mas Wisnu dalam menghadapi pendapat yang berbeda ini bagaimana sih, Mas? Baik, makasih Mbak. Kalau saya ya menghadapi, sini kan istilahnya gini, saya sebagai pemimpin, dan saya itu menaungi bertanggung jawab atas anggota saya. Di sini saya sebagai pemimpin, saya menerapkan, saya berbaur dulu kepada mereka. Kita baca, kita ikuti karakter mereka seperti apa. Nah, dari situ pelan-pelan, secara pelan-pelan, kita akan mengerti karakter satu persatu dari anggota kita. Nah, dari kayak lain sebagainya. Nah, di situ kita menghadapi jikalau semuanya ada yang semuanya kayak dia tuh nggak pernah aktif gitu. Dia nggak pernah aktif, padahal saya nggak berani berargumen lah, mesti ada anak kayak gitu. Kita dekati, kita tanya kenapa. Dari situ kita sebagai pemimpin kita mencoba pendekatan. Nah di situ
nanti akhirnya karena ini sudah saya alami sendiri kan, saya pendekatan kepada anggota saya yang mana dulunya dia kayak pendiam gitu, pasif gitulah istilahnya. Akhirnya karena metode saya itu tadi dengan cara pendekatan, dia lama kelamaan itu kayak berani speak up apa masalah dia. Dan di situ di saat dia curhat tentang masalah dia, di situ saya memberikan seperti istilahnya wejangan lah, kalau dianya itu di organisasi itu harus seperti ini. Kita tuh bukan hanya berorganisasi, tapi kita itu sama-sama belajar di sini. Nggak ada yang namanya antara senioritas dan junioritas, itu tidak pernah. Saya tidak pernah menerapkan itu di organisasi saya. Jadi makanya itu kalau kita menghadapi orang-orang seperti itu, kita dengan cara pendekatan gitu. Oke, jadi menurut Mas Wisnu, dalam menghadapi perbedaan pendapat itu pastinya namanya juga organisasi, mengumpulkan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dan memiliki pendapat yang berbeda. Pasti ada permasalahan gitu dalam menyatukan pendapat-pendapat tersebut. Nah, cara Mas Wisnu ini dengan cara mendekati anggota-anggota tersebut, di mana pendapat itu kita motivasi, terutama untuk teman-teman yang pendiam, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih Mas ya, pendapat terkait pengurus yang mulai bosan, terutama ini kan beberapa karena pandemi juga, pastinya ada kuliah daring dan jenuh gitu, semua kegiatan tuh dialihkan menjadi daring. Nah, menurut Mas Wisnu, bagaimana cara supaya pengurus ini tuh tidak cepat jenuh? Seperti itu, Mas. Kalau dari saya, bagaimana kita caranya biar anggota kita ini tidak jenuh di organisasi kita, kita membuat metode itu seperti rapatnya itu tidak selalu serius dan tidak selalu guyonan. Jadi kita selingi. Kita selingi, ada kalanya kita serius dan ada kalanya kita bercanda. Juga kadang waktu kita fokus nih ya, setelahnya kita fokus membahas suatu masalah. Jadi di situ kita nggak notabene itu fokus terus itu enggak. Jadi biasanya saya selingi guyonan bersama anggota-anggota saya biar mereka itu kayak enggak bosen lah istilahnya. Kalau rapat daring kayak gini kan kita setiap hari menghadap layar terus kan, kalau rapat itu nggak bisa berkumpul kayak biasanya kayak kita offline dulu kan Mbak. Nah jadi saya menerapkan seperti itu tadi, di mana yang notabene-nya kalau rapat itu harus serius gitu, enggak. Jadi saya serius dan saya selingi dengan bercanda gitu. Jadi biar mereka itu lebih fresh gitu Mbak, nggak mikir stres, nggak terlalu serius gitu. Tapi tetap dengan tujuan kita menyelesaikan suatu masalah itu tadi begitu. Oke, jadi menurut Mas Wisnu itu dalam organisasi pastinya kita akan merasa jenuh itu. Benar itu yang dikatakan Mas Wisnu itu. Jadi kita tuh menatap layar itu dari pagi sampai siang, sore, belum lagi tugas-tugas yang antri itu dikerjakan. Nah, belum lagi organisasi datang, itu pasti akan menambah kejenuhan sendiri untuk kita. Nah, dalam organisasi itu jangan dianggap, wah, aku harus serius. Tidak, organisasi itu justru seru. Mungkin memang pada waktunya kita harus serius karena membahas agensi-agensi tertentu yang membutuhkan pengertian pandangan yang benar-benar untuk segera diselesaikan permasalahan tersebut. Nah, bisa juga kita selingi dengan bercanda-canda, saling guyonan seperti itu. Nah, kemudian nih Mas, mengingat sekarang pandemi ya, tantangan dalam organisasi di masa pandemi itu apa aja sih, Mas? Terus kemudian ada nggak sih perbedaan-perbedaan yang sekiranya signifikan antara sebelum dan sesudah pandemi? Kalau perbedaan itu pasti ada banget Mbak. Dulu tuh ya, kalau di saya, di DPM tuh ya, kalau kita rapat offline tuh ya, pasti setiap rapat offline tuh harus ada gorengan. Gimana? Karena kalau rapat nanti kayak metode saya itu setiap rapat kita harus ada gorengan biar kita tuh nyaman gitu loh, nyaman sambil kita mencari jalan keluar dari masalah tersebut, kita sambil makan gitu, Tapi pas kayak pandemi gini, kita cuma bisa hadap laptop gini. Terus tantangannya sendiri sih, kalau pandemi seperti ini lebih
tantangannya tuh itu di kayak Zoom gini tuh sinyal, nanti kegiatan gitu sinyal kayak jaringan gitu, karena kan jaringan setiap anggota kita kan berbeda. Anggota kita ada yang di luar Jawa, ada yang di Jawa, ada yang di Kalimantan, Sumatera, dan lain sebagainya, masih banyak juga. Nah, kalau tantangan sendiri sih itu aja sih Mbak. Tapi kalau perbedaannya sangat banyak banget, yang mana kalau kita pokoknya itu tadilah, kalau offline tuh kita bisa kumpul, kita bisa bareng-bareng ke kampus bareng-bareng sampai rapat malam-malam, dan itu tidak ada masalah. Tapi kalau sekarang rapat malam pun saya rasa nggak kuat, soalnya kita harus menghadap layar laptop terus ataupun HP. Di situ juga ya apa namanya, mata pun akan lelah gitu Mbak. Ternyata di sini saya juga menemukan persamaan antara saya dan Mas Wisnu, di mana setiap rapat itu wajib ada gorengan gitu. Ternyata gorengan itu di mana-mana tuh selalu wajib ada ya, tidak hanya pada saya sendiri. Ternyata Mas Wisnu pun juga seperti itu. Jadi saya setuju dengan Mas Wisnu, di mana pastinya ada perbedaan antara sebelum dan sesudah pandemi gitu, di mana kita biasanya tuh rapat offline itu biasanya sampai malam, bahkan sangat kalau biasanya kalau rapat itu saya kalau tidak di satpam, Mbak udah malam gitu, biasanya nggak mau bubar duluan gitu, sampai pokoknya harus bener-bener clear baru kita bisa pulang dengan tenang gitu. Nah, tapi di masa pandemi ini kita harus jadi sering Zoom, belum lagi ada beberapa noise kayak gangguan dari sinyal, kemudian adalah paketan apa yang kuotanya tiba-tiba habis gitu. Ini benar-benar tantangan banget sih selama pandemi ini. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Mas. Tips dan trik dalam berorganisasi khususnya untuk teman-teman yang baru join di organisasi nih Mas, biar semakin termotivasi dalam mengikuti organisasi. Tips dan triknya sendiri untuk teman-teman yang baru berorganisasi, gini aja sih. Carilah kenyamanan di organisasi tersebut. Di mana kenyamanan itu bagi saya sangat penting. Kita di suatu organisasi, kita masuk suatu organisasi, kita tidak ada kenyamanan di situ, kita akan merasa bosan. Benar-benar akan bosan dan tidak nyaman lah istilahnya. Pasti pengennya baru masuk itu keluar saja. Tapi beda lagi kalau kita udah nyaman, kita cocok sama anggota-anggota seluruhnya di organisasi itu pasti kita bakalan betah, benar-benar betah, dan pasti kita meskipun berargumen, kita ya langsung ceplas-ceplos gitu. Maksud dalam artian ceplas-ceplos itu kita berani berargumen. Tips dan triknya itu saja sih. Kita jangan malu. Kita pertama memang kayak kalau seumpamanya masuk organisasi gitu kan mesti kan masih canggung kan. Nah, di situ kita harus pertama-tama kita harus cari titik kenyamanan kita. Di mana kenyamanan itu benar-benar sangat penting di dalam sebuah organisasi. Kalau menurut saya sih gitu aja, Mbak. Ya, jadi benar banget yang dikatakan sama Mas Wisnu. Intinya itu waktu kita pertama kali organisasi, pastinya itu masih canggung gitu, karena kita bertemu dengan orang-orang baru, beradaptasi, kita harus mengenali karakter-karakter orang. Oh, bagaimana sih karakternya orang tersebut? Oh, bagaimana karakter si anak ini? Kita harus benar-benar mengenali. Pastinya dalam berargumen pun kita pasti malu-malu. Ini terjadi sendiri pada diri saya juga. Waktu awal masuk Hima itu juga masih kayak malu. Ini rapatnya bahasa apaan sih? Kok aku bingung ya? Terus waktu ditanyain pendapat pun juga kalau saya ini itu masih kayak ragu-ragu gitu. Tapi kalau sekarang mungkin udah digas kali ya. Nah, intinya teman-teman buat yang baru join di organisasi jangan malu-malu banget. Intinya pastinya itu akan canggung banget karena namanya juga beradaptasi. Nah, pastinya dalam beradaptasi carilah yang namanya kenyamanan. Karena kalau kita udah nyaman, kita pasti akan merasa kita tuh seperti keluarga gitu loh. Intinya kita mengatakan sesuatu hal ya untuk kepentingan bersama seperti itu. Nah, pertanyaan ini kita sebelumnya juga melakukan survei nih Mas. Dari beberapa yang dilakukan survei ini kita mengambil 3 pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Rizky, gimana sih Kak cara biar bisa mengembangkan bakat saat di organisasi, terutama untuk anak pendiam? Ini tadi sempat kita singgung ya Mas mengenai anak-anak yang pendiam-diam gitu. Mungkin dari Mas Wisnu.
Ada pendapat? Kalau untuk anak pendiam ya, kalau menurut saya sih satu tipsnya, bangunlah dari zona nyaman kamu, gitu. Jadi kayak kamu pendiam itu sebenarnya bukan diri kamu, sebenarnya gitu. Sebenarnya sifat pendiam itu gimana ya? Bisa lah dilatih dengan berorganisasi. Kita kan itu tadi, organisasi kan kita melatih soft skill. Nah, saya sedikit cerita Mbak ya, itu masa lalu saya dulu lah, gini. Dulu SMA, saya tuh gak pernah yang namanya ikut organisasi. Benar-benar nggak ikut. Saya benci yang namanya organisasi. Soalnya saya lihat dulu di SMA itu anak-anak OSIS itu apa sih kok disuruh-suruh gitu loh. Apa gunanya kayak gini tuh? Saya gitu. Pemikiran saya dulu gitu. Nggak apa-apa, Mbak. Gak tahu padahal udah di set buat itu pakai akun baru tiba-tiba mati sendiri. Enggak, Mbak. Gimana kita lanjut lagi? Kita lanjut lagi ya panitia. Oke. Kita ulangi dari yang pertanyaan dari Rizky nggih, Mas? Nggih. Pertanyaan dari Rizky, gimana sih Kak cara biar bisa mengembangkan bakat saat di organisasi, khususnya untuk anak pendiam? Nah, makasih Mbak ya pertanyaannya. Gini, sebenarnya itu ya untuk kayak seorang yang pendiam, yang istilahnya pasif gitu, itu sebenarnya itu kamu tuh harus bangkit dari zona nyaman kamu gitu loh. Kamu tuh bukan seperti itu gitu. Kamu tuh punya bakat yang harus benar-benar kamu asah gitu. Saya sedikit cerita lah Mbak ya sama pengalaman saya dulu. Jadi gini. Silakan, Mas. Dulu itu waktu SMA, saya tuh yang namanya organisasi itu paling sangat-sangat benci, benar-benar benci. Kayak lihat OSIS gitu, apa sih kok kayak disuruh-suruh gitu. Kok mau jadi babu? Saya pemikiran saya gitu. Kok jadi babunya sekolahan? Kan biasanya suruh angkat-angkat meja dan lain sebagainya. Terus saya tuh kayak gitu, dan waktu pada saat kuliah, saya tuh berpikir pas semester 1 itu gini. Awal-awal masuk kuliah, kok kuliahku gini-gini aja yo. Kuliahku kok aku kuliah pulang, nggak ada kegiatan sama sekali. Di situ saya merasa jenuh, Mbak. Di situ saya merasa jenuh. Saya coba, saya bangkit dari zona nyaman saya. Saya masuk di UKM. Di UKM, dan alhamdulillahnya dulu tuh saya aktif di UKM, dan akhirnya saya menjadi ketua UKM. Terus saya di situ kayak ngabdi lah, istilahnya ngabdi, saya kerahkan seluruh tenaga saya buat UKM itu. Dan akhirnya pas semester 2 itu kayak saya tuh ngerasa kurang. Aku kok dalam hati saya itu batin. Aku kok gini-gini tok. UKM pun pertemuan ya cuma sehari. Paling rapat kalau ada acara atau ada proker gitu-gitu doang. Nah, setelah itu saya pribadi kayak ada pendaftaran tuh DPM. Pertama saya kayak saya mikir bisa nggak ya aku masuk di DPM. Saya mikir gitu. Terus saya coba, pas saya daftar, akhirnya saya keterima. Di situ saya benar-benar belajar tentang soft skill saya. Di situ saya juga itu tadi yang pertama kenyamanan. Di DPM saya merasakan kenyamanan. Saya merasakan kenyamanan, kekeluargaannya yang sangat erat. Saya benar-benar nyaman banget, dan akhirnya saya bisa melatih soft skill saya. Dan pada akhirnya saya pun tidak nyangka kalau pada akhirnya saya ada di titik ini sebagai ketua DPM gitu, Mbak. Pengalaman saya itu. Ya, terima kasih Mas Isu untuk sharing pengalamannya juga, sekaligus menjawab pertanyaan dari Rizky. Pastinya kita itu harus keluar yang namanya dari zona nyaman kita. Mungkin waktu masa-masa SMA tuh kita, ngapain sih kita ikut OSIS gitu. Toh, yang penting kan saya lulus sekolah gitu. Nah, tapi ketika masa kuliah, kita tuh harus benar-benar membuka open-minded kita gitu. Kita harus mengubah cara pola pikir kita. Kita harus berani melangkah lebih maju, di mana kita membuat pengalaman-pengalaman yang memberikan benefit untuk kita.
kita. Itu salah satunya melalui organisasi sendiri. Saya pun juga mengalami hal yang sama dengan Mas Wisnu waktu semasa sekolah. Itu benar-benar tuh yang penting saya sekolah aja lah, udah pasti gitu. Tapi ketika saya memasuki dunia perkuliahan itu kok kayaknya seru ya. Wah, enak nih. Saya harus berani mencoba dan akhirnya saya memberanikan diri untuk join di HIMA. Saya pun juga memberanikan diri untuk di UKM juga. Intinya teman-teman tuh harus berani merubah pola pikir kita. Kita harus menjadi open minded dan berani melangkah untuk maju. Seperti itu. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Ulfatus Sania. Ini pertanyaan yang paling umum pastinya akan ditanyakan oleh banyak orang sih, Mas. Cara membagi waktu antara organisasi, kuliah, dan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau Mas Wisnu tuh manajemen waktunya tuh seperti apa sih, Mas? Baik, Mbak, makasih. Kalau saya itu menerapkan prinsip yang dari dulu saya tanamkan. Gini prinsipnya itu. Jangan pernah anggap beban apapun masalah yang menimpa kita. Gitu. Jadi kayak saya membagi waktu, saya udah terjun di organisasi, saya udah terjun di UKM, saya udah terjun di kuliah, apalagi saya kuliah di farmasi yang notabene-nya benar-benar saya setiap hari praktikum, laporan, dan lain sebagainya. Itu nggak pernah saya anggap beban, Mbak. Nggak pernah saya anggap beban, jadi saya jalani aja, dan kayak seumpamanya, kita hari ini rapat, malam ini rapat, dan malam ini juga besok deadline laporan. Nah, kadang itu juga saya membawa laporan saya ke rapat saya itu. Tapi dalam saya nulis laporan, tapi saya juga mendengarkan gitu. Jadi biasanya juga selesai rapat baru saya kerjakan, saya ngelembur gitu. Tapi kalau untuk saya ngelembur gitu sih jarang sih. Kalau saya mesti setelah ada laporan, saya cicil sedikit-sedikit, saya cicil. Nanti kalau semua gitu belum selesai, saya bawa ke rapat, saya nulis di waktu rapat, tapi saya juga fokus pada masalah yang saya hadapi waktu rapat. Jadi kalau saya memanajemen waktu seperti itu sih, pokok jangan pernah anggap beban, jangan pernah sedikit pun anggap beban. Masalah yang kita hadapi dan kita menganggap masalah itu sebagai beban, itu bakalan selamanya menjadi benar-benar beban. Dan kita akan menjadi stres gitu, Mbak, saya. Oke, jadi buat ini juga menjawab dari pertanyaan dari Ulfatus. Intinya kita itu dengan organisasi, kuliah, dan kehidupan sehari-hari itu jangan dibuat beban, tapi tetap dijalankan, optimis kita bisa menyelesaikan. Intinya kita harus positive thinking aja gitu, jangan dianggap beban. Walaupun pastinya dalam kita menjalankan sehari-hari itu pasti ada masalah-masalah yang timbul dari tugas-tugas yang datangnya tidak bisa dihentikan dan ada praktikum juga, belum lagi rapat-rapat. Ini juga saya pengalaman sama kayak Mas Wisnu, waktu rapat itu sambil mengerjakan tugas, itu sering-sering banget. Ini saya juga membuat pengakuan. Itu benar-benar, ya namanya juga kita harus melihat prioritas gitu. Dan prioritas kita ya sama-sama penting, organisasi penting. Untuk saya, kuliah apalagi, seperti itu. Jadi, teman-teman jangan dibuat beban, optimis aja, kita bisa, itu intinya. Nah, pertanyaan terakhir Mas Wisnu dari Danis Nada. Cara mengetahui organisasi yang pas dengan karakter kita, Mas. Nah, biasanya kan itu ada beberapa anak ya atau beberapa orang itu saya pengen ikut organisasi tapi saya tidak tahu mau memilih organisasi yang seperti apa. Akhirnya gitu, yang penting saya keterima. Nah, menurut Mas Wisnu ini bagaimana sih, Mas? Mbak, kalau menurut saya semua organisasi itu sama aja sebenarnya. Tinggal kitanya. Karena di organisasi itu kita tidak pernah mengajarkan kayak kejelekan. Pasti di organisasi itu kita mengajarkan sebuah kepemimpinan dia. Awal tadi yang saya kasih itu, kamu mau masuk organisasi kayak HIMA, DPM, BEM Institut, BEM Fakultas, itu terserah. Itu tadi loh, kita harus mencari kenyamanan. Seumpamanya kita, kayak ngasal-ngasal, seumpamanya itu kita masuk ke BEM Fakultas Kesehatan.
Kita masuk di situ, kita udah masuk, udah keterima di dalam situ. Kita harus mencari kenyamanan. Pertama, kita harus mencari kenyamanan. Di situ setelah kita mendapatkan kenyamanan, pasti di situ kita akan tahu. Kita akan tahu, walah, saya ternyata cocok di sini. Karena menurut saya ya, organisasi itu tidak ada yang berbeda, Mbak. Menurut saya tidak ada yang berbeda, semua organisasi itu sama, kita mengajarkan kebaikan, kita di sini dilatih untuk menjadi seorang pemimpin karena apa? Kita anak muda Indonesia, kita yang bakal menggantikan mereka yang sekarang lagi menjabat. Kita mahasiswa, kita yang akan menggantikan mereka semua karena kita calon pemimpin negeri ini, gitu, Mbak. Oke, jadi buat teman-teman mungkin kan setelah bentar lagi kan mungkin ada oprek dari beberapa organisasi ya Mas ya, karena kan sudah mulai sidang-sidang ADRE dan pastinya sebentar lagi akan mulai muncul oprek-oprek. Jadi buat teman-teman yang bingung memilih organisasi mana, yang penting teman-teman harus yakin dan carilah kenyamanan. Semisal saya ingin organisasi ini, ya teman-teman harus mencari kenyamanan terlebih dahulu, baru memantapkan hati teman-teman seperti itu. Dan organisasi itu sama, tidak ada perbedaan. Mungkin dari cara menjalankan program-programnya itu yang berbeda, tapi intinya organisasi itu sama, memberikan pengetahuan yang baik untuk kita, memberikan relasi dan memberikan menambahkan soft skill untuk kita. Nah, sebelum saya tutup, saya akan membacakan ringkasan dari podcast kita hari ini bersama Mas Wisnu. Organisasi merupakan sebuah keluarga yang menyatukan berbagai pola pikir dalam satu lingkup dan merupakan sekolahnya calon para pemimpin. Nah, pentingnya organisasi itu benar-benar sangat penting, di mana memberikan tambahan relasi kepada kita dan meningkatkan soft skill kita, terutama setelah masa-masa kuliah. Kemudian, pastikan teman-teman itu benar-benar buat optimis dan open-minded dengan keyakinan kita bahwa kita bisa menjalankan tugas-tugas baik dari organisasi maupun dari kuliah dan kehidupan sehari-hari. Nah, itu saja yang saya sampaikan mengenai podcast hari ini. Terima kasih buat Mas Wisnu untuk meluangkan waktunya bersama kita melalui podcast Mbak Kemas. Mungkin dari Mas Wisnu ada tambahan untuk teman-teman yang lain? Saya cuma mau menyampaikan saja ke teman-teman semua, ke adik-adik, akan menjadi tua, gitu saja. Ya, terima kasih buat Mas Wisnu sekali lagi untuk atas luangan waktunya. Terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa di vlog podcast selanjutnya. Jaga kesehatan selalu. Jangan lupa protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak ya. Terima kasih Mas Wisnu ya. Makasih buat waktunya Mas. Buat sharing-sharingnya juga. Ya. Saya langsung live Mbak ya. Ya, semoga Mas. Terima kasih.